Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan PJJ kita diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 dengan tema Diperbaharui Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakutainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ada seorang wanita senang sekali memiliki perhiasan imitasi yang sangat indah dan mulia, dan setiap orang yang melihatnya pasti tertarik dan tergiur ingin memiliki perhiasan tersebut. Tetapi apa yang terjadi setelah perhiasan tersebut dia pakai dan kemudian disimpan di tempat yang sangat rahasia? Ternyata perhiasan tersebut lambat laun berubah menjadi sangat buruk dan sudah tidak menarik lagi. Akhirnya perhiasan itu dibuang dan diinjak-injak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali hal-hal yang terlihat mengagumkan membuat kita tak mampu merenung dan menemukan adanya sesuatu di balik yang terlihat mengagumkan tersebut. Misalnya, ketika kita melihat berbagai kehebatan dan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuat manusia, maka mungkin saja kita tak mampu melihat tokoh utama di balik semua yang hebat, canggih dan indah tersebut. Tentu saja hal ini menyebabkan kita lebih cenderung berpikir untuk memuji dan menghargai pembuat karya ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni budaya tersebut. Tetapi jika kita mau sejenak berdiam diri dan merenungkan, melihat secara batiniah segala proses kehidupan ini, maka kita akan menemukan berjumpa dengan tokoh utama di balik semua yang terjadi ini, seperti apa yang dinyatakan dan diteladani pemazmur dalam bacaan kita pada hari ini. Pemazmur menyatakan bahwa manusia telah dibuat hampir sama dengan Allah, serta telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat ayat 6. Artinya bahwa kehidupan manusia semula diciptakan dalam keadaan sempurna, indah dan mulia. Hal ini terlihat dan terwujud melalui pemberian kuasa kepada manusia atas buatan tangan Tuhan. Segala-galanya telah Tuhan letakkan di bawah kaki manusia, yaitu kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, serta burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, ayat 7-9. Dalam hal ini, sesungguhnya adalah pemberian kekuatan dan kemampuan untuk menata kelola kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kekaguman pemazmur melihat kemuliaan Allah yang kemudian pemazmur membandingkan dirinya dengan keagungan alam semesta. Yang menarik dalam ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Artinya adalah, keterlibatan bayi dan anak-anak dalam Mazmur ini sungguh menarik perhatian. Mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah. Namun demikian, mereka adalah sosok-sosok manusia yang paling bersukacita. Tidak seperti kita, orang-orang dewasa yang sering dicekam rasa takut dan khawatir mengenai musuh-musuh kita, misalnya sakit penyakit, kekurangan, ketidakberdayaan, dan penolakan. Karena itulah, kita diajak belajar dari bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Kendati adalah sosok-sosok manusia yang paling lemah, mereka tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan seperti bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu, betapa kecil dan lemah manusia dibandingkan jagat raya. Namun, justru melalui kesadaran seperti itu, kita pun melihat betapa besar kasih-Nya kepada manusia. Ironisnya, kita justru menjadi makhluk yang paling sering disekam oleh berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Kita sering menganggap diri kita sebagai makhluk yang paling malang di bumi, bukan sebagai makhluk yang paling dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita sulit untuk berseru, "Ya Tuhan,
Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Sahabatku, ternyata manusia sangat berharga itu di mata Tuhan. Bagaimana berharga itu? Kalau saudara diberi uang 100.000, saudara mau atau tidak? Pasti mau. Tetapi kalau uang itu remas-remas, apa masih mau terima? Jawabannya, pasti mau. Sekarang kalau uang yang sudah diremas-remas ini ternyata jatuh di jalanan, terinjak sama orang, kena air hujan. Sekarang uang itu tidak hanya lecet, tetapi juga kotor. Apakah saudara masih mau ambil? Pasti mau. Kenapa tetap diambil? Karena letak keberhargaan uang itu bukan terletak pada fisik luarnya, tapi uang itu tetap berharga karena nilainya 100.000 tidak akan hilang karena lecet atau fisiknya yang kotor. Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Tapi sayangnya, tidak semua orang bisa menyadari keberhargaan dirinya itu. Seperti Daud yang menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Manusia hanyalah butiran debu, tapi menjadi buatan Allah yang berharga. Terlebih di dalam kasih Yesus Kristus, manusia yang telah rusak karena dosa dipulihkan menjadi berharga. Sangat berharga. Dalam kasih Kristus, manusia yang lama berdosa disucikan dan dikuduskan, sehingga menjadi manusia yang baru. Manusia yang hidup dalam kasih karunia Allah inilah yang senantiasa menyatakan syukur kepada Allah. Sebab manusia yang kecil, debu adanya, telah dibuat berharga di mata Allah. Pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini memberi pelajaran penting tentang status kita sebagai yang istimewa dan tanggung jawab kita kepada dunia. Kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah cerminan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, nyatakanlah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang semakin memancarkan kemuliaan dan keagungan Allah. Janganlah hidup dalam dosa yang mencemarkan kemuliaan Allah. Hidup yang berkenan bagi Allah berarti kita tidak menjadikan pribadi kita sebagai pusat kehidupan. Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan. Akhirnya, dengan sukacita karena kebaikan Tuhan, pemazmur mengakhiri dengan pujian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ayat 10. Manusia hanya bisa melakukan satu hal sebagai ungkapan rasa syukur atas segala yang telah Allah lakukan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, siapakah manusia? Kita adalah manusia yang diingat, diindahkan, dibuat mirip dengan dirinya, diberi kuasa, dimahkotai, diberi kemuliaan, sehingga melalui tingkah laku kita, nyatalah kasih Tuhan di dunia ini. Mari tetap mencerminkan terang Tuhan dalam diri kita, perbaharuilah setiap hari diri kita dengan firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.